Sudah, Bu. Udah Bu. ya, oke. Ya, kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memaparkan materi kita hari ini ya, dimulai dengan fikih muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah keduniawian. Nah, jadi setiap masalah yang tentang dunia, baik itu jual beli ya, yang berkenaan dengan keduniawian ya, yang hubungan manusia dengan manusia gitu ya, bukan manusia dengan Tuhan, maka semua itu dipelajari di fikih muamalah. Kemudian menurut Ibnu Abidin, seperti yang dikutip Muhammad Usman Sabir, muamalah meliputi 5 aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Jadi inilah yang termasuk di dalam fikih muamalah, seperti itu. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip bermuamalah ya. Yang pertama ada mubah, yang kedua harus halal, terus yang ketiga sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, yang keempat ada asas manfaatnya, kemudian ada asas maslahatnya, ada asas kerelaan, niat, dan asas tolong-menolong. Jadi kan tadi Ibu ada kasih tugas ya, sebutkan 3 contoh transaksi jual beli yang diperbolehkan dan 3 contoh yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan mungkin bisa kalian jelaskan dengan mengandung prinsip-prinsip ini, seperti itu. Nah, yang pertama kita pelajari dulu mubah ya. Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Setiap akan muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamnya, gitu ya. Nah, contoh muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini ada dalilnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian halal. Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus dia itu halal dan suci. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya, gitu ya. Nah, jadi dalil ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Jadi bukan dengan cara mencuri gitu ya. Kemudian melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Artinya, transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah itu dianggap tidak sah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jualan harus bayar pajak, ya kita harus bayar pajak karena dalam Islam itu kita juga harus mengikuti ulul amri kita, pemimpin kita, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini ada hadisnya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian asas manfaat. Benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun yang tidak langsung. Seperti contohnya buah-buahan ya, itu bermanfaat untuk kesehatan kita gitu. Kemudian kalau yang tidak langsung itu bibit tanaman. Kalau kita nggak kalau di dunia ini nggak ada bibit tanaman ya bagaimana kita bisa makan buah-buahan seperti itu ya. Nah, memang bibit tanaman tidak langsung kita makan, tapi itu bermanfaat buat kelangsungan hidup kita. Jadi bibit tanaman itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung asas manfaat dan halal seperti itu. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan gitu. Percuma aja gitu loh. Nah, karena muamalah dalam Islam harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Contohnya yang lagi hangat ini ya, yaitu minuman keras. Itu sebenarnya Ibu juga nggak setuju ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri pun itu dilarang minuman keras. Bagaimana caranya bisa diperbolehkan seperti itu ya. Nah, sebenarnya dalam Islam pun
babi sebenarnya diperbolehkan, tapi ketika tidak ada lagi makanan di dunia ini, gitu loh ya. Nah, jadi babi itu kalau dalam Islam haram gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya minuman keras itu dihalalkan gitu ya. Kan kita masih ada minuman lain selain minuman keras kan ya. Misalnya kalau mau menyehatkan ya minuman vitamin C gitu kan ya, susu gitu ya kan, nggak perlu minuman keras untuk menyehatkan tubuh kita buat bersemangat. Kayaknya itu adalah suatu kesia-siaan seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau minuman keras itu dihalalkan gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali saya rasa seperti itu. Kalaupun ada manfaatnya masih bisa di-cover oleh minuman lain yang halal gitu seperti itu. Kemudian asas maslahat. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariat, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan pada setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudaratan harus diutamakan. Nah, ini dia. Nah, jadi ada kan katanya ada mudaratnya, ada maslahatnya gitu ya, seperti minuman keras yang baru isu-isu terbaru ini kan ya. Tapi kan lebih banyak mudaratnya gitu loh ya, yang nggak bagusnya gitu loh. Jadi untuk apa kita terima seperti itu. Nah ini dia, misalnya jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Kebaikannya itu mungkin ada ya, kayak misalnya lotre kalau dia kalau menang dia bakalan jadi kaya gitu kan ya. Itu mungkin kebaikan, tapi kan lebih banyak buruknya. Kenapa? Karena gamblingnya itu jadi bisa membuat orang yang tidak menang lotre itu jadi stres gitu ya, bunuh diri. Nah, jadi untuk apa yang seperti itu? Mending cari kerjaan lain selain kita itu mengundi nasib dengan lotre seperti itu. Misalnya mengajar, ya kan? Selain mendapatkan uang, kita juga ya walaupun nggak banyak-banyak banget gitu ya dengan mengajar ini, tapi kan setidaknya bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, kemudian asas kerelaan. Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela. Tidak ada paksaan seperti itu ya. Nah, kemudian niat. Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas. Jadi memang kita niatkan kalaupun jual beli sekalipun yang remeh-temeh tidak ada, mungkin kalau kita lihat tidak ada hubungannya dengan Tuhan kita, tapi sebenarnya kalau kita niatkan itu untuk ibadah, nah secara tidak langsung selain kita itu berhubungan dengan manusia lainnya, bermuamalah gitu ya, kita juga bisa melakukan ibadah untuk Tuhan kita seperti itu ya. Jadi niatnya dulu dibenerin seperti itu. Oke. Kemudian asas tolong menolong. Manusia merupakan makhluk sosial ya, yang dia tuh membutuhkan manusia lainnya dalam hidupnya. Perlu dikembangkan sikap tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Jadi selama muamalah itu asasnya adalah tolong menolong, maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian prinsip dan prinsip akad dan hukum jual beli. Akadnya, salah satu prinsip muamalah adalah antaradin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Jadi memang harus ada akadnya gitu ya. Misalnya jual beli, saya beli ini barang ini gitu dengan harga sekian, oke saya jual, seperti itu akadnya ya. Oke, kemudian makanya kan kenapa ya ada bank syariah sama bank konvensional? Kan sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Bank syariah yang mudharabah tuh gitu kan. Mudharabah itu kan dapat keuntungan, bukannya keuntungan itu merupakan nilai tambah, bukankah itu riba gitu kan ya. Nah, di konvensional nilai tambahnya berbentuk bunga gitu. Bukannya itu sama aja? Berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki akad di bank syariah seperti itu. Jadi akadnya jelas bahwa ini bukan riba kalau
lagi pula dia nggak harus, si bank itu nggak harus memberikan keuntungan gitu loh. Maksudnya nggak harus memberikan nilai tambah, memberikan bagi hasil gitu loh. Kenapa? Karena tergantung sama modal yang dipertukarkan oleh yang diputarkan oleh si banknya gitu, bank syariah itu sendiri. Kalau misalnya mendatangkan keuntungan, usahanya si bank syariah baru dibagi-bagi hasil kepada para nasabah. Tapi kalau misalnya tidak mendatangkan keuntungan, maka tidak akan dibagi apapun. Seperti itu dia. Bedanya dengan yang konvensional. Kalau konvensional kan wajib banget. Jadi walaupun si bank konvensional tidak mengalami keuntungan, si bank konvensional wajib memberikan bunga. Jadi likuiditasnya harus dijamin, pencairan dana nasabahnya, seperti itu. Itu dia. Rukun akad. Menurut Hanafiyah, rukun akad adalah sikat akad, ijab kabul. Menurut jumhur fuqaha ada 3, yaitu akidain, kemudian makut ya, objek akad, dan sihat akad, ijab kabul. Ya, taruh. Nah, syarat akad itu harus ada orang yang berakad, kemudian ada objek akadnya, ada ijab kabulnya, ya. Nah, kalau objek akad gimana syaratnya? Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad. Jadi tidak boleh sesuatu yang masih abu-abu gitu loh. Misalnya kita beli buah jambu, tapi masih masih bunganya gitu, masih bunganya belum ada kelihatan jambunya. Nah, itu sebenarnya nggak diperbolehkan dalam Islam. Jadi memang harus ada jambunya sendiri. Jadi Bu, bagaimana kalau online? Kalau online kan jelas ada gambarnya. Jadi itu diperbolehkan. Ya, kalau online ada gambarnya, berarti kan barangnya ada jelas. Dia juga memberikan keterangan spesifikasi bahwa ini terbuat dari nilon apa gitu loh. Buahnya segar atau gimana. Jadi diperbolehkan ya kalau kalau online gitu ya. Akadnya kapan, Bu? Ya ketika kita berbicara gitu loh, ketika kita membeli, kemudian kita chat pembelinya, saya mau beli ini nih, iya baik gitu. Nanti akan diantar sekian, oke. Jadi kan jelas. Kapan ya dikirimnya gitu kan? Jadi jelas jadinya semua. Ada akad di situ, akad jual beli. Nah, objek akad adalah sesuatu yang diperbolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda mutanajis gitu ya, tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli darah, narkoba, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian objek akad dapat diserah terimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserah terimakan, maka batal ya. Jadi wujudnya ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jual burung, jangan itu burungnya di udara gitu loh, terbang kemana-mana. Kalau kita jual burung ya harus di dalam sangkar. Jadi bisa kita serah terimakan gitu loh waktu jual belinya. Nah, kemudian objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri. Nah, inilah yang Ibu bilang salah satu kenapa diperbolehkan jual beli online seperti itu ya. Kemudian bermanfaat. Oke, transaksi jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat. Baik dengan ijab kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan. Nah, jadi yang di pasar swalayan kan nggak ada ijab kabulnya ya, tapi kan ada struknya. Nah, itu sudah merupakan implikasi dari terjadinya ijab kabul gitu ya. Ya, akad atau ijab kabul. Sampai sini kuliah kita ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa, Aini, Ibu minta tolong ya, absensi yang PDF dijalankan ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu.